Di sini disebutkan fi yaumi asyura asrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nuqil. Di hari Asyura ada 12 amaliyah yang memiliki keutamaan sebagaimana yang dinukil dari hadis. Apa saja? Sumsollisil zur aliman ait waqtahil ra'sal yatimim sahtasaddaq waqtasil wasi'alal ayal qalim dhafra wa suratal ikhlasi kul alfantasil. Pertama, yaitu puasa di hari Asyura. Apa fadilahnya? Yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura ini bisa melebur dosa setahun yang telah lalu. Ya, enak kan? Ya, sampean ojo setahun dosa sedina iku balasannya besok di akhirat 1000 tahun. Bayangkan. Karena sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Dosa sedina iku besok diwales 1000 tahun. Kuat ta lek setahun pira? 365 hari. Berarti 365.000 tahun. Ya. Kira-kira tuku sok wong tuku sak M jek aluan bayar sak M timbang 305.000 tahun. Ya. Maka orang yang puasa di hari Asyura setahun yang telah lampau diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Nah, kemudian kenapa kok ada tasu'a? Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah, sumu yauma asyura wa khaliful yahud. Puasalah kalian di hari Asyura dan berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini puasa hari Asyura juga. Kenapa kok puasa hari Asyura? Karena hari Asyura adalah hari kemenangan mereka. Loh, hari kemenangan apa? Yaitu hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Itu tepat hari Asyura. Maka ungkapan syukur orang Yahudi setiap hari Asyura mereka puasa sebagai ungkapan terima kasih karena hari itu kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Maka karena Rasulullah nggak ingin sama dengan orang Yahudi, loh ini perhatikan, ibadah saja kita itu nggak boleh sama dengan orang Yahudi. Ya, maka berbedalah dengan mereka. Maka sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Maka berpuasalah sebelum hari Asyura 1 hari atau 1 hari setelahnya. Makanya ada puasa hari Tasu'a sebelum Asyura. Tujuannya apa? Supaya berbeda dengan orang Yahudi. Loh, kalau hal ibadah saja kita nggak boleh sama, apalagi hal yang lain. Pakaian misalnya, berarti bolehkah kita sama dengan orang Yahudi? Nggak boleh. Poso itu ibadah kan, barang apik nggak boleh. Bolehkah kita Valentinan podo karo wong ngono? Nggak boleh. Kasih sayang Islam nggak nunggu itu. Ya, Yaumul Marhamah, hari kasih sayang ya termasuk hari Asyura itu. Kasih sayang kepada fakir miskin, kepada yatim, atau kepada semua orang setiap hari. Nggak boleh sama. Ya, ini berpuasa. Ya. Jadi puasa hari Asyura. Yang kedua, sholli, ada amaliyah yaitu sholat sunnah. Ya, di sini disebutkan ada sholat sunnah, walaupun hadisnya dhaif. Ya, tapi kalau ibadah bisa kita jalankan. Di sini katakan man shalla fihi arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillah marrah wa qul huwallahu ahad ihda wa khamsina marrah ghafarallahu lahu dzunuba khamsina aman. Siapa orang yang sholat di hari Asyura 4 rakaat, setiap rakaat membaca Fatihah ditambah qul huwallahu ahad 51 kali. Kalau Umar bin Hafid mengatakan 50 kali boleh. Ya. Jika disamakan dengan sholat mutlak, sholat tahiyatul masjid di hari Jumat. Fatihah ditambah qul huwallahu ahad 51 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya khamsina aman 50 tahun. Ben dina Kemis pada zuhur mari baca wirid, kita sholat sunnah 4 rakaat. Ya. Ya, bareng-bareng. Emang dihapus dosa 50 tahun. Ya. Kemudian sil yang ketiga, tadi yang pertama puasa, kedua sholat, yang ketiga sil, yaitu silaturahmi. Ya, misalnya sampean duwe kerabat rada adoh, tau rada uring-uringan rada anu mate, kesempatan silaturahim minimal ambek ngene. Kang, aduh aku kok tahu anu Kang, nang sampean laksanakan aku sepurane sing akeh. Silaturahim, menyambung tali persaudaraan, sunnah di hari Asyura ini. Kemudian Aid zur aliman, yang keempat yaitu ziarah kepada orang-orang alim. Ya, menziarahi orang-orang alim apa ya. Ini sunnah-sunnah di hari Asyura.
Kemudian yang ke piro cirulupat 5 ya, aid, yaitu mengunjungi orang sakit. Ono konco sing loro, apa loro, masya Allah. Ya, apa faedahnya? Kita nyambangi wong loro di hari Asyura, koyok-koyok nyambangi wong kering sak donya. Ya, tahu hari kau nyambangi wong kering sak donya piro jumlahnya? Wah, jutaan. Sehari bisa nggak nyampe kak kira. Saumur hidup lah wae gak iso nyambangi lek wong loro sak donya, anak cucu Nabi Adam. Maka ziarah di hari Asyura ini ganjarannya koyok-koyok ziarah nang wong kering sak donya. Ya. Ono sing kering ae. Ya. Oh, warase ya warasa ya. Kemudian waktahil juga memakai celak. Ya. Ada yang mengatakan siapa orang yang memakai celak insya Allah gak akan terkena penyakit mata setahun penuh, barokahnya hari yang mulia ini. Ya begitu. Kemudian ra'sal yatim imsah, kemudian mengusap kepala anak yatim. Hati-hati, mengusap kepala anak yatim dalam tanda kutip bukan ngusap-ngusap tok, tapi yang lebih penting menyantu nih. Lek arek sampean undang dek gosok tok sirahe, mulai gak tambah bunga tambah ngeluh ya. Sangoni mek 50.000 entek gak tuku bodrek tok ya. Maka yang lebih penting dari itu ini apa? Ungkapan Rasulullah mengusap kepala ini kan ungkapan kasih sayang. Biasanya jenengan seorang bapak nang anake lek sayang kan ngoten meneng-meneng lus-lus sirahe. Ini ungkapan kasih sayang. Artinya apa? Berkasih sayanglah kepada anak yatim. Nah di hari Asyura ini ya ngelus kasih sayang kepada anak yatim seakan-akan kita berkasih sayang kepada seluruh anak yatim keturunan Nabi Adam kabeh sak donya. Kalau di dalam kitab yang lain dikatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada hadisnya Rasulullah ya, setiap fi kulli sya'ratin darajatan fil jannah, setiap satu helai rambut ini dibalas 1 derajat di surga. Lek sak sirah iki ya kira-kira lek 1000 ya lebih ya. Tapi kembali saya katakan yang penting bukan ngusapnya saja, tapi empati kita mengeluarkan santunannya ini juga penting. Ojo penting nang ngusape. So, gampil wis 2000 sing penting ngusape engko pepek lah wis oleh. Oh ya. Saya seperti itu. Gua tahu menyakiti nang anaknya. Ya. Paham nggih? Makanya disisihkan uang. Ya. Jadi sampean misal di hari Asyura ya, ngelokno dhuwit 50.000. Koyok-koyok ngetokno dhuwit 50.000 nang seluruh anak yatim sak donya. Ya. Dan koyok-koyok setiap helainya dapat derajat. Lah, bayangkan wis sak donya terus dipingno jumlah rambutnya berapa tinggi nanti derajat di surga. Nah, ini di hari Asyura. Tapi kalau bisa jangan hari Asyura saja ya, mereka kan butuh makan nggak hanya di hari Asyura, kalau bisa kita santuni terus menerus. Lah kalau orang yang nanggung anak yatim malah kata Rasulullah fil jannati hakadha wa asyara bisababah wal wusta wa farraja bainahuma. Orang yang nanggung hidupnya anak yatim itu di surga berdampingan dengan Rasulullah seperti ini kata Rasulullah. Kok jari telunjuk sampai jari tengah jelas dempet. Iso enggak jari telunjuk jari tengah kita pisahkan? Lek jempol jendek pisah ya kan? Lagi gandeng. Jaminan dari Rasulullah ini. Jaminan dari Rasulullah. Ya. Makanya setelah bengi ya gak cerita-cerita ono ceritane arek begadus tapi nanggung arek yatim ada. Kok jagongan dhewe kesuwen. Kemudian tasaddaq. Ya, amalan selanjutnya di hari Asyura tasaddaq, bersedekah. Man tasaddaqa fihi ka sadaqatis sanah. Siapa orang yang sedekah di hari Asyura, maka dia seakan-akan sedekah 1 tahun penuh. Sedekah pas Asyura. Contoh, dekek semen ya nang masjid. Blek situ pas dina Asyura. Koyok-koyok bendino dekek semen selama 1 tahun penuh. Wes pirang-pirang bal meh bandingnya Habib Nung niku. Ganjaran nih ya. Misale ya. Blek meneh ya. Pas dina Asyura, sedekah kepada orang fakir miskin, sedekah kepada masjid mushola, apa terserah, pokoknya sedekah. Di hari Asyura pahalanya seperti kasodaqatis sanah, seperti sedekah setahun penuh. Ya. Ini aman-aman. Waqtasil, dan juga ada amaliyah mandi ya, mandi sunnah dari Asyura. Katanya ada yang mengatakan walaupun dhaif ya hadisnya
Ya, ada yang mengatakan maudhu, katanya siapa orang yang mandi dari Asyura katanya tidak akan terkena penyakit amradul maut, penyakit yang menyebabkan kematian. Jadi leatusnya katanya aman dari penyakit yang menyebabkan kematian. Lek penyakit flu, greges, lumrah, tapi penyakit kritis itu nggak akan terkena katanya. Barokahnya mandi ya dia ada Asyura sampai sebelum asar, ya, pagi sampai sebelum asar, mulai ya. Kemudian wasi alal ayal, ya, kemudian meluaskan belanja kepada keluarga. Ya, amaliyahnya diantaranya katanya kata Rasulullah, man wassa ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulli. Siapa orang yang meluaskan belanja kepada keluarga di hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rezekinya selama setahun penuh. Ya, jadi jenengan nyenengno anak bojo pas Asyura. Ojo pas suro anak bojo kok nyambel tok aja. Disenengno. Ya. Kemudian kalau kita melihat ada tetangga yang nggak mampu dari Asyura, beri sedekah dia. Ya, ojo awake wis aku nyenengno anak bojo sembarang kali tuku. Sate oke, gule sembarang tuku kali. Tonggone mek duwe iwak gredhok nek jarno. Jangan ya. Beri dia. Ya. Beri dia. Qalim dhafran kita potong kuku juga sunnah. Terus membaca surat Al-Ikhlas kul al-fantasil. Membaca surat Ikhlas 1000 kali. Wah, itu kan kayak iso 1100. Tapi kalau bisa 1000, 1 jam mungkin bisa selesai. Ya. Dikatakan fadilahnya banyak ya, gak tak bacakannya terlalu banyak. Jadi intinya dari 12 amaliyah tadi, hadis yang sangat sahih itu intinya 2 ya, yang sangat sahih hadisnya itu 2. Apa? Yaitu berpuasa dan at-tausi'ah fil iyal, ya, melapangkan belanja keluarga. 2 hadis ini yang paling sahih diakui oleh semua ulama. Yang lain karena itu hal-hal yang baik tetap bisa kita kerjakan, ya.